Buletin Dakwah Kafah edisi 201 9 Safar 1443 Hijriah atau 17 September 2021 Masehi dengan judul Keteladanan Pemimpin di Masa Sulit. Pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah terjadi paceklik. Pada saat itu di daerah Hijaz benar-benar kering kerontang. Penduduk pedesaan banyak yang mengungsi ke Madinah. Mereka tidak lagi memiliki bahan makanan sedikit pun. Mereka segera melaporkan nasib mereka kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Khalifah Umar radhiyallahu an cepat tanggap. Beliau segera menindaklanjuti laporan ini. Beliau segera membagi-bagikan makanan dan uang dari Baitul Mal hingga gudang makanan dan kas Baitul Mal menjadi kosong. Beliau pun memaksakan dirinya untuk tidak makan lemak, susu, maupun makanan enak lainnya yang dapat membuat gemuk hingga musim paceklik ini berlalu. Namun, pada masa paceklik ini, beliau hanya makan minyak dan cuka. Beliau hanya menghisap-ngisap minyak dan tidak pernah kenyang dengan makanan tersebut. Akibatnya warna kulit beliau menjadi hitam, tubuhnya pun menjadi kurus. Banyak yang khawatir beliau akan jatuh sakit dan lemah. Kondisi ini berlangsung selama 9 bulan. Khalifah Umar radhiyallahu an selalu mengontrol rakyatnya di Madinah pada masa paceklik ini. Menyaksikan kondisi rakyatnya makin menderita, beliau mengirim surat kepada gubernurnya di Irak, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, yang isinya, "Bantulah umat Muhammad SAW, mereka hampir binasa." Beliau pun mengirim surat yang sama kepada gubernur Mesir, Amr bin As radhiyallahu an. Kedua gubernur ini segera mengirimkan bantuan ke Madinah dalam jumlah besar, terdiri dari makanan dan bahan pokok berupa gandum. Abu Ubaidah radhiyallahu an pun pernah datang ke Madinah membawa 4.000 hewan tunggangan yang dipenuhi makanan. Khalifah Umar radhiyallahu an segera memerintahkan dia untuk membagi-bagikan makanan tersebut di perkampungan sekitar Madinah. Pada masa paceklik ini, Khalifah Umar radhiyallahu an pernah keluar bersama Abbas radhiyallahu an, paman Rasulullah SAW, untuk melakukan sholat istisqa atau meminta hujan. Usai sholat, Khalifah Umar radhiyallahu an berdoa, "Ya Allah, sungguh jika kami ditimpa kekeringan sewaktu Rasulullah SAW masih hidup, maka kami meminta kepadamu melalui Nabi kami. Sekarang kami meminta kepadamu melalui paman Nabi kami." Hadis riwayat At-Tabrani. Tidak lama setelah itu, masa paceklik berakhir. Keadaan berubah kembali menjadi normal sebagaimana biasanya. Akhirnya para penduduk yang mengungsi bisa pulang kembali ke rumah mereka. Demikianlah Khalifah Umar radhiyallahu an berhasil melewati masa-masa kritis itu dengan bijaksana. Beliau mampu menyelamatkan rakyatnya dari musibah kekeringan dan kondisi sulit itu melalui kebijakan yang tepat. Keteladanan Khalifah Umar radhiyallahu an hanyalah satu dari sekian banyak keteladanan para pemimpin Islam sepanjang kekhilafahan Islam. Masih banyak lagi contoh-contoh lain. Ironi kepemimpinan masa kini. Lalu bagaimana dengan para pemimpin dalam sistem pemerintahan sekuler saat ini? Adakah di antara mereka yang berusaha meneladani Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an? Tidak ada, kecuali sekedar klaim, yakni klaim dari para pendukung rezim ini bahwa pemimpin mereka mirip dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi faktanya tentu jauh panggang dari api. Di negeri ini, selama pandemi COVID-19 yang sudah ada 2 tahun berjalan, kehidupan mayoritas rakyat benar-benar terpuruk. Banyak rakyat menjerit karena kehilangan ladang penghidupan. PHK massal di mana-mana, pengangguran semakin banyak, angka kemiskinan makin meningkat, banyak yang mengalami kesulitan bahkan sekedar untuk bertahan hidup. Ironisnya, saat yang sama selama pandemi, para pejabat malah makin kaya raya. Pundi-pundi rekeningnya mendadak banyak yang bertambah. Bahkan ada menteri yang baru menjabat 9 bulan, kekayaannya bertambah sekitar 10 miliar rupiah. Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sejumlah pejabat negara lainnya juga mengalami kenaikan jumlah harta kekayaan selama pandemi COVID-19 ini. Jumlah itu diketahui berdasarkan data yang diakses kompas.com dalam situs web elhkpn.kpk.go.id milik KPK. Peningkatan kekayaan selama pandemi ini juga dialami oleh kepala negara. Demikian sebagaimana dilansir oleh banyak media baru-baru ini. Pertanyaannya, dari mana sumber kenaikan harta mereka?
yang pasti bukan dari kenaikan gaji atau tunjangan mereka. Andai pun ada kenaikan gaji dan tunjangan mereka, tentu kita bertanya-tanya bagaimana mungkin ada menteri yang baru 9 bulan menjabat, harta kekayaannya bertambah 10 miliar rupiah atau lebih dari 1 miliar per bulan. Karena itu boleh jadi pertambahan kekayaan tersebut karena berasal dari sumber pendapatan lain di luar gaji dan tunjangan mereka sebagai pejabat. Sebagaimana diketahui, banyak pejabat di negeri ini yang juga sekaligus pengusaha. Misalnya ada menteri yang memiliki puluhan perusahaan, di antaranya perusahaan tambang batubara. Meski tidak ada larangan seorang pejabat sekaligus pengusaha, jelas di sana ada potensi penyalahgunaan jabatan untuk mendukung kepentingan usaha atau bisnis mereka. Kemudian sebab lainnya, boleh jadi penambahan harta kekayaan mereka bersumber dari yang tidak halal, seperti hadiah atau fee dari para pengusaha atau kelompok oligarki sebagai kompensasi dari kebijakan penguasa yang mendukung bisnis mereka. Suap menyuap dan korupsi. Sebagaimana diketahui, korupsi para pejabat penyelenggara pada masa pandemi bukannya surut, malah makin gila-gilaan. Salah satunya korupsi triliunan rupiah uang bansos. Melihat fakta ini, rasanya sulit bagi siapapun untuk menemukan pemimpin yang baik di dalam sistem pemerintahan sekuler saat ini. Kalaupun ada, jumlahnya hanya segelintir orang. Sebabnya mereka yang akan memegang tampuk kekuasaan sudah dipastikan berada di bawah kendali para cukong-cukong yang dulu mensupport mereka dengan banyak gelontoran dana pada musim pemilihan. Mereka tentu akan lebih loyal kepada para pemodal mereka daripada kepada rakyat mereka. Karena itu jangan heran jika banyak pejabat yang kehilangan rasa empati sekalipun banyak rakyatnya yang menderita pada musim pandemi ini. Mereka lebih memilih memperkaya diri dan koleganya atau oligarki daripada peduli kepada rakyat mereka sendiri. Kekuasaan adalah amanah. Dalam pandangan Islam, kekuasaan adalah amanah. Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan penegakan sistem pemerintahan Islam atau khilafah yang menerapkan syariah Islam secara kafah adalah untuk mensejahterakan rakyat. Seorang waliul amri atau pemimpin dibebani amanah, di antaranya menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui kebijakan yang dia ambil. Peran dan tanggung jawab waliul amri dalam masalah ini sangat besar. Kelak di akhirat ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas amanah kepemimpinannya. Nabi SAW bersabda, kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW banyak memperingatkan penguasa dan pemimpin yang tidak amanah atau khianat dan zalim. Mereka adalah pemimpin jahat. Lihat hadis riwayat At-Tirmizi. Pemimpin yang dibenci oleh Allah SWT, dibenci oleh rakyat dan membenci rakyatnya. Hadis riwayat Muslim. Pemimpin yang bodoh, yakni pemimpin yang tidak menggunakan petunjuk Rasul dan tidak mengikuti sunnah beliau. Hadis riwayat Ahmad. Penguasa al-khutomah, yakni yang jahat dan tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya. Hadis riwayat Muslim. Penguasa yang menipu atau gosyin kepada rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sayangnya, sistem sekuler saat ini justru banyak melahirkan para pemimpin yang banyak dicela oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis-hadis di atas. Alhasil, sistem sekuler yang nyata-nyata rusak dan melahirkan banyak pemimpin rusak sudah saatnya dicampakkan dan ditinggalkan. Saatnya diganti dengan sistem pemerintahan Islam yang menerapkan syariah Islam secara kafah. Wallahu a'lam bishawab.